Assalamualaikum bro, kembali lagi bersama saya di channel Edi Paiji. Video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya lagi mengenai cuci darah dan pasien gagal ginjal tentunya. Ini sedikit informasi untuk teman-teman pasien gagal ginjal baru yang terutama yang tidak mau cuci darah dan lebih memilih pengobatan alternatif atau pengobatan herbal. Saya sarankan untuk tidak dilanjutkan. Jadi ini pengalaman saya mengenai pengobatan alternatif dan juga obat-obatan herbal yang katanya bisa menyembuhkan penyakit gagal ginjal kronis ya. Gagal ginjal kronis ya, bukan gagal ginjal akut. Dan bahkan ada yang mengklaim bisa menyembuhkan segala penyakit dari diabetes, stroke, liver, jantung, dan lain-lain bisa sembuh katanya. Itu kata sales obatnya. Ini pengalaman saya pribadi. Saya ingin berbagi untuk teman-teman yang baru, karena biasanya untuk pasien lama sudah tidak mempan lagi dengan iming-iming bisa menyembuhkan ini, bisa menyembuhkan itu untuk pengobatan alternatif dan obat-obatan herbal. Dulu saya juga begitu waktu menjadi pasien baru gagal ginjal. Saya mencari berbagai alternatif dari obat-obatan sampai pengobatan non medis dan yang lain-lain yang katanya bisa menyembuhkan penyakit gagal ginjal kronis, sampai saya habis puluhan juta. Yang pertama gaji saya habis, saya buat beli obat. Yang kedua sapi saya ludes 2 ekor untuk pengobatan alternatif dan juga obat herbal, sampai puluhan juta itu saya habis dan tidak ada hasilnya, yang malah memperburuk keadaan saya yang awalnya tidak pernah sesek, tidak pernah bengkak. Setelah mengkonsumsi obat-obatan alternatif dan juga obat-obatan herbal, jadi timbul masalah baru, datang sesak napas, datang bengkak, datang perut buncit atau asites, tidak doyan makan, semakin lemah, lemes, racun semakin menumpuk. Bukannya malah membaik, malah memburuk, dan malah terjadi komplikasi penyakit yang lain. Yang awalnya hanya gagal ginjal dan juga hipertensi, saya malah ada komplikasi di pembengkakan jantung karena terlalu banyak cairan. Karena saya minum obat itu kan minum air banyak ya, kemudian liver saya juga kena, paru-paru juga jadi kerendam air. Efeknya malah semakin buruk, bukannya semakin membaik kondisi badan saya. Malah 10 hari saya di ICU gara-gara pengobatan alternatif dan juga obat herbal. Ada dulu yang namanya, saya pakai itu obat, saya sebutkan mereknya. Cara pakainya itu dioles di kulit, di tangan, di dada, sama di perut. Katanya itu nanoteknologi, bisa meregenerasi sel. Bullshit, omong kosong, tidak ada buktinya, nihil. Malah bang-bang duit ya. Kemudian ditawari lagi saya, 1 kotak itu 4 juta lebih, tapi tidak saya beli ya, karena saya sudah mulai sadar kalau obat alternatif pengobatan herbalis tidak mempan kalau untuk penyakit gagal ginjal kronis, malah habis-habisin duit. Kalau untuk kalian para para pasien gagal ginjal baru, kalau punya uang lebih baik ditabung untuk beli nasi padang, untuk beli vitamin albumin, buat beli hemapo, beli B12, dan beli kebutuhan lainnya yang lebih penting. Pokoknya kuncinya itu satu kalau untuk gagal ginjal kronis: cuci darah yang adekuat. Itu insya Allah tubuh kalian akan semakin sehat. Jangan tergiur dengan iming-iming bisa menyembuhkan penyakit, bisa mengobati segala penyakit. Bohong itu orang bohong dengan embel-embel membawa kesembuhan, padahal penipu.
Kalau gagal ginjal kronis itu ya obatnya cuma cuci darah, kemudian CAPD dan juga transplantasi ginjal. Selain itu tidak disarankan oleh dokter manapun. Kalau pengobatan herbal itu beneran manjur, pasti para dokter satu Indonesia sudah menyarankan, dan tidak ada orang yang cuci darah itu, malah nambah-nambahi racun kalau minum obat herbal. Karena kita tidak tahu kandungan dalam obatnya itu apa, asal minum saja, percaya dengan salesnya, ya itu tambah berbahaya, bisa-bisa bukannya sembuh tambah almarhum. Jadi ya, itu sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Jangan takut untuk cuci darah. Cuci darah itu tidak sakit, tidak menakutkan. Ya mau bagaimana lagi, kita itu sudah sakit, harus diterima dengan lapang dada, ikhlas dan juga sabar. Namanya ujian itu ya berat. Dunia ini kan tempat ujian, nanti enaknya itu ya di akhirat. Jadi sabar saja, paling di dunia hanya berapa tahun, sakit gagal ginjal dinikmati saja. Kalau kita diberi nikmat saja kita jarang bersyukur. Sekali diberi sakit masa ngeluh terus, tidak bisa ya. Jadi intinya sabar, ikhlas dan menerima dengan lapang dada. Sudah itu saja kuncinya. Dan juga untuk yang sudah divonis gagal ginjal harus cuci darah wajib ya, sesegera mungkin, jangan ditunda. Semakin ditunda semakin memperburuk keadaan. Terima kasih, sekian dari saya, sedikit berbagi pengalaman mengenai pengobatan herbal. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, tolong bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat.